macam-macam atau jenis pengobatan yang halal dulu. Pertama, pengobatan dengan cara medis, ilmiah, empirik, boleh. Ini ada dokter depan kita nih, ya. Jadi jelas satu obat ditelitinya lama itu. Saya ada kawan, dia bikin madu, dia orang LIPI, bikin madu untuk jadi nurunin kadar gula orang-orang yang kena diabetes. Dia penelitiannya lama itu, dan sampelnya pun contoh-contoh orang yang sakit pun yang dia kasih juga banyak. Ya, namun nggak sampai ribuan, hanya ratusan saja. Terus saya bilang, ya kenapa antum nggak coba daftarin ke Depkes aja, dipatenkan? Karena emang banyak testimoni, termasuk ibu mertua saya yang menggunakan obat dia itu gulanya turun. Apa kata dia? Untuk disahkan di Depkes itu ujinya lebih lama lagi. Sampelnya bukan ratusan tapi ribuan orang. Dicobain di ribuan orang, ya ketika dilihat bagaimana datanya, ya lebih banyak sembuh ya dibanding yang netral gitu, maka dia baru boleh didaftarkan ke Depkes. Artinya untuk obat-obatan medis ilmiah empirik jelas ini nggak ada unsur keharaman selama memang nggak mengandung unsur yang haram, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah ini juga boleh, dan Rasulullah SAW mengizinkan langsung, dan kita pun sudah beberapa kali mengangkat masalah ini. Ya ketika ada salah satu sahabat yang kedatangan rombongan para pedagang, di antara mereka ada yang kegigit hewan berbisa, minta diobatin ke sahabat ini. Dia bilang, lastu tobiban, saya bukan seorang dokter, tapi saya bisa bacain Al-Quran buat dia sembuh. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah, ternyata sembuh tuh. Lalu kemudian dia dikasih upah seekor kambing. Maka saat itu si sahabat ini pun bingung, ini gimana ya statusnya baca Al-Fatihah buat orang sakit dan mendapatkan upah. Maka dia datang ke Rasulullah, dia ceritain dah tuh apa yang terjadi. Apa jawaban Nabi? Wa mayudrika annaha ruqyah. Apakah kamu tidak tahu Al-Fatihah memang ruqyah? Terus dia nanya lagi, ini kambingnya gimana statusnya? Itu buat kamu, itu upah. Ini kisah hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Dan kisah ini menjadi dasar bolehnya mencari nafkah atau penghasilan dari pengobatan. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan dalam hadis Imam Darimi, ya idza wada'ta jambaka ala firash, kalau kalian rebahan mau tidur, fakul, maka bacalah Fatihatul Kitab wal Ikhlas, bacalah surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Faqad amanta min kulli sam, maka kamu akan aman dari segala macam bentuk penyakit. Maka jemaah sekalian, ini dalil dari ruqyah syar'iyah. Maka dia bagian dari jenis pengobatan yang direstui dalam Islam, silakan, nggak apa-apa. Bekam termasuk juga dengan fasdu. Ya, fasdu dan bekam, hijamah sebenarnya dia juga. Cuman bedanya kita tahu kalau bekam dia hanya di pembuluh yang luar, kalau fasdu dia pembuluh yang dalam, sehingga darahnya beda. Kalau bekam darahnya hanya ngerembes, sementara kalau fasdu darahnya ngalir begitu. Dua-duanya silakan selama dilakukan oleh ahlinya. Sekali lagi oleh ahlinya. Kalau orang bekam baru nyobain sekali, nanti dulu dah. Khawatir salah dia, yang bukan titiknya malah dibekam. Taib. Yang keempat, herbal, jamu-jamuan tradisional, baik yang oles atau diminum, obat-obatan tradisional yang oles dan atau diminum. Ya selama zatnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang halal yang tidak membahayakan, mau akar-akaran kayak mau daun-daunan kayak, mau berasal dari buahnya atau bunganya atau kulit buah. Ya apalagi kalau udah ada uji empirik ilmiahnya lebih kuat lagi. Ya sekali lagi selama zatnya zat yang halal suci nggak ada masalah. Ya sekarang lagi rame bocah wafat kena apa tuh sirup, obat sirup. Tadi saya pas kemari sambil dengerin El Sinta, ternyata banyak penelpon itu menganjurkan pakai obat-obat orang tua zaman dulu. Coba aja pakai daun sirih, coba aja pakai ini, pakai itu. Ya memang ini diyakini dan para dokter juga mengakui itu benar gitu. Sebagaimana kalau dalam hadis habatus sauda,
atau minyak apa? Zaitun. Ini semua kalau di kita ada herbalnya, di Timur Tengah juga ada herbalnya, sama, masing-masing negeri ada herbalnya. Kemudian pijat, urut, akupuntur, totok, topung, sekarang nih ada topung. Totok apa? Punggung. Dan lain-lain supaya darah jadi lancar peredarannya. Ini semua silakan, nggak ada masalah. Semua ini boleh selama memang tak terbukti mengandung unsur haram atau najis.